Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Al-Fauzin, terkhusus yang ada di masjid dan yang lainnya yang ada di ruang Zoom ataupun di live YouTube ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dengan bangunnya kita pertanda bahwa Allah memberi kesempatan kita untuk memperbaiki yang sudah lewat. Nikmat yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita terus lebih baik dan istiqamah. Amin Allahumma amin. Dalam breakdown kajian Ulumul Quran, kesempatan kali ini kita akan membahas satu di antara paket kajian kisah-kisah keluarga di dalam Al-Quran. Kita bisa melihat ini kecepatan ya. Kisah keluarga di dalam Al-Quran adalah interaksi dari berbagai sisi. Satu orang bisa memerankan multi, baik dia sebagai anak sekaligus di saat yang sama sebagai saudara ataupun sebagai orang tua. Ini interaksi di keluarga itu, seseorang bisa menjadi ibu sekaligus menjadi istri atau juga anak ya, juga sebagai saudara. Orang juga bisa berperan sebagai ayah di saat yang sama, dia bisa juga sebagai anak karena mungkin masih punya orang tua, juga saudara dan juga menjadi seorang suami. Nah, peran-peran ini di dalam Al-Quran disebut secara lengkap, sehingga nantinya pada saat kita membaca Al-Quran, figur-figur yang baik tentunya yang dominan itu bisa kita contoh. Ada kalanya di satu kondisi tertentu kita bisa memerankan ayah seperti halnya Nabi Adam, kadang seperti halnya Nabi Ayub, kadang seperti halnya Nabi Yakub, kadang seperti halnya Nabi Musa dan lain sebagainya. Dan nanti ada sisi yang paling menonjol dari peran para nabi, khususnya dia sebagai satu di antara anggota keluarga. Nanti kita bisa lihat ya. Nah, ini saya pakai kursor aja. Di dalam Al-Quran di surat Al-Furqan ayat 74, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Ini doa ibadur Rahman, menjadi ciri-ciri ibadur Rahman yang terakhir, itu dia senantiasa berdoa kayak begini. Jadi ada dua bagian dari doa ini sangat penting sekali. Yang pertama, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi ibadur Rahman adalah orang yang mengharapkan keluarganya dan juga keturunannya menjadi qurrata a'yun. Ini kata kiasan ya, qurrata a'yun. Jadi kenapa disebut qurrah itu stabil? Nah, pakai qaf di sini. Jadi membuat matanya di sini bukan mata uyun ya, di sini memakainya a'yun. Jadi jamaknya ain itu ada uyun, ada a'yun. Jadi di sini bukan hanya mata, tetapi juga mata batin. Jadi orang yang jauh dari keluarganya, itu otomatis dia juga menjaga matanya dan menjaga mata batinnya. Jadi dia mencukupkan keluarganya itu menjadi penyejuknya. Makanya kalau orang jauh dari keluarganya, dia ingat keluarganya, itu akan selamat. Ini filosofinya sangat panjang, singkatnya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, keluarganya menjadi penyejuk jiwanya, ya, baik pada saat dia dekat ataupun pada saat jauh. Karena jangan dikira orang yang selalu dekat dengan keluarganya itu akan disukai keluarganya. Ada juga kadang dia yang diharapkan jauh dari keluarganya, mendingan jangan di rumah. Kenapa? Karena pada saat di rumah membuat masalah. Jadi kalau ibadur Rahman itu, dia ketika tidak ada, diharapkan ada, ketika ada, dia ya memang diharapkan di situ berperan. Apalagi hari-hari seperti 2 tahun belakangan ini, Allah memberi kesempatan kita betul-betul cara memaksimalkan keberadaan kita di tengah keluarga kita.
Nah, yang kedua, ini faktor yang lebih penting karena ditaruh di akhir. Wa ja'alna lil muttaqina imama, itu menjadikan rumah atau keluarga menjadi produksi leadership atau kepemimpinan. Dan redaksi Al-Quran tidak main-main. Al-Quran tidak mengajarkan kita di dalam doa ini ya, wa ja'alna imamal muttaqin, padahal secara struktur gramatikal itu bisa. Kenapa Allah tidak mengajarkan doa ini menjadi wa ja'alna imamal muttaqin gitu? Padahal itu secara struktur gramatikal boleh. Dan justru itu yang dasarnya begitu. Tapi dengan wa ja'alna lil muttaqina imama berarti ada message penting, yaitu menjadikan banyak orang-orang yang bertakwa. Jadi message dari Ibadur Rahman itu adalah menciptakan ketakwaan komunal. Jadi kebaikan sosial yang masif, maka nanti yang akan menjadi pemimpin itu yang terbaik di antara orang-orang bertakwa. Memimpin orang bertakwa itu enak sekali. Ya, yang susah itu kalau memimpin orang tidak bertakwa. Menjadi musibah itu kalau yang menjadi pemimpin adalah yang terburuk di antara orang-orang buruk. Nah, itu musibah. Dan itu terjadi nanti suatu ketika di akhir zaman, itu yang menjadi pemimpin bukan yang terbaik di antara orang-orang baik, tetapi yang terburuk di antara orang-orang buruk. Mudah-mudahan itu tidak terjadi di negeri kita ya. Amin Allahumma. Nah, secara singkat, tentu kajian kita adalah figur ibu. Figur ayah dalam Al-Quran kita bisa belajar dari Nabi Adam. Nabi Adam, ayah yang senantiasa menjadi solusi bagi permasalahan keluarganya. Nabi Nuh, ayah yang tidak menyerah dalam mendidik dan mengajak kebaikan untuk istri dan anaknya, sekalipun kita tahu anaknya, satu di antara sekian anaknya itu termasuk yang diabadikan Al-Quran kisahnya membangkang, termasuk juga istrinya. Nabi Ibrahim juga demikian, memberikan contoh kedekatan emosional dan spiritual. Ini menjadi kisah yang paling luar biasa. Nabi Ibrahim kisahnya adalah kisah ayah yang paling menonjol di antara sekian ayah. Lalu kemudian Nabi Yakub, di sini Nabi Yakub tidak macam-macam, dia hanya fokus pada pendidikan penguatan akidah, sehingga sampai pada menjelang akhir hidupnya Nabi Yakub memastikan juga, nanti kalau saya sudah mati, kamu nyembah siapa? Itu juga satu dari sekian angle ya. Ada pendidikan lainnya pada saat anak-anaknya sesama saudaranya itu berkonflik di antara mereka. Kemudian Nabi Daud, nah Nabi Daud ini juga menarik. Biasanya dalam sebuah konstruksi peradaban, kalau anak tumbuh di lingkungan yang serba mapan, itu cenderung lebih manja dan tidak mandiri. Tetapi ini bisa diantisipasi kalau kita belajar dari kisah Nabi Daud, bahwa tidak selamanya anak yang hidup dalam lingkungan mandiri seperti Nabi Sulaiman itu sejak lahir sudah menjadi anak raja. Kalau bahasa milenialnya sekarang, anak sultan dia. Jadi dia justru bisa lebih baik dari berbagai sisi dari ayahnya. Nabi Sulaiman membuktikan bahwa tidak selamanya orang yang hidup di tengah kemapanan itu menjadi orang yang manja dan tidak mandiri. Nabi Zakaria juga luar biasa. Ini adalah profil dari seorang ayah yang tidak menyerah dalam mencari keturunan biologis ya, dan itu diabadikan dalam surat Maryam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Jadi Nabi Zakaria itu tidak pernah berhenti meminta diberi keturunan sampai tua. Coba kalau itu terjadi pada diri kita. Kita itu mungkin, mohon maaf ya, kalau sudah 7 tahun, 10 tahun tidak dikasih keturunan, kayaknya ada saatnya kita mandek. Udahlah, kayaknya nggak mungkin punya keturunan. Tapi tidak terjadi pada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria sekalipun sudah tua, itu doanya itu. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Jadi doa itu terus dikumandangkan. Karena kan kaidahnya man taraqal baba au syaka an yuftaha. Orang yang mengetuk pintu itu sebenarnya sudah nyaris dibuka. Tinggal dia sabar saja, maka ketukan itu akan membuka. Kemudian Nabi Muhammad tentunya sebagai ayah, sebagai suami, dan sebagai anggota keluarga juga luar biasa. Dan yang terakhir ini menarik, Luqmanul Hakim, ini juga membuktikan bahwa seorang ayah yang hidup dengan keterbatasan. Luqmanul Hakim ini seorang budak dari Ethiopia yang namanya juga diabadikan menjadi nama surat. Kalau pendidikan anak itu selalu di kita itu langsung lari kepada nama beliau. Nah,
Ini yang nanti insya Allah akan kita kaji, istri Nabi Ibrahim dan ibundanya Ishak ya. Ada juga nanti istri Nabi Ibrahim, ibundanya Nabi Ismail ya. Di sini ada figur keteguhan dan kesabaran. Untuk ibunda Nabi Musa ini juga ada, ibu yang punya pendirian luar biasa, termasuk juga nanti kakaknya Nabi Musa, ini satu paket ya. Dan istri Nabi Musa. Istri Nabi Musa dan tentu adalah ibu bagi anak-anaknya Nabi Musa. Ini dari sejak pertemuan pertama kali dengan Nabi Musa juga luar biasa digambarkan Al-Quran. Lalu yang kelima, istri Imran atau ibu dari Maryam. Ini juga luar biasa, memelihara warisan yang saleh dengan nazar yang baik yang diketahui luar biasa. Bahkan di dalam Al-Quran, nama Imran dijadikan nama surat. Maaf, bukan nama Imran, nama keluarga Imran. Jadi di situ Ali Imran, bukan Imran. Tokoh Imran sendiri tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tetapi kita bisa tahu bagaimana peran Imran ketika sebelum meninggal, karena Imran ini seorang laki-laki saleh yang bukan nabi, tetapi menginspirasi orang-orang baik yang ada di sekitarnya, termasuk Nabi Zakaria di sini. Maryam, dan Maryam ini anaknya dan juga nanti akan menjadi ibunda bagi Nabi Musa, dan terakhir istri Fir'aun. Nah, istri Fir'aun ini juga sekaligus menjadi ibu angkat kalau bahasa kita sekarang ya, ibu asuh dari Nabi Musa alaihissalam. Jadi dari sini kita akan tahu kisah yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran tentu adalah kisah Nabi Musa. Juga termasuk keterlibatan perempuan di dalam Al-Quran itu paling banyak juga Nabi Musa. Coba bayangkan di sini, yang perempuan yang ada di sekitar Nabi Musa itu lengkap. Ibu kandungnya, ya, kakak kandungnya, ya, kakaknya, kemudian ibu asuhnya. Jadi termasuk juga nanti mertuanya, dan tentu adalah istri dan ibu dari anak-anak Nabi Musa alaihissalam. Ini menarik, ibu-ibu sekalian dan bapak sekalian yang dirahmati Allah. Nabi Musa menjadi figur yang diulang dan lengkap. Lebih lengkap lagi nanti kisahnya ada di dalam surat Al-Qasas. Ini menandakan apa? Menandakan kalau kita dalam tanda kutip hanya membaca kisah Nabi Musa saja, itu mungkin lebih dari separuh hidup kita sudah ada di sana. Jadi Nabi Musa itu nabi yang merepresentasikan kehidupan manusia di zaman saat ini dan sampai nanti di hari kiamat. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kita merasa, loh, kisah saya kok mirip di sini, gitu. Kisah saya kok mirip ini. Nah, itu kemiripan yang paling banyak adalah kemiripan pada kehidupan kisah Nabi Musa alaihissalam. Dan nanti juga ada figur anak, tapi ini saya skip ya, nanti next time mudah-mudahan kita bisa bahas. Nah, sekarang kita masuk dalam kisah istri Ibrahim ya, atau ibunda Nabi Ishak. Di sini diceritakan di dua surat, yaitu surat Hud dan surat Adz-Dzariyat. Al-Faqih coba bacakan ayatnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Ya'qub. Qalat ya wailata a'alidu wa ana 'ajuzun wa hadha ba'li shaykha. Inna hadza la syai'un ajib. Ini ketika malaikat turun bertamu ke rumah Ibrahim, message-nya adalah memberitahu langsung kabar gembira itu. Ini menarik ya. Jadi ini padahal tujuan malaikat yang ke tempat Nabi Ibrahim itu, destinasi terakhirnya itu adalah ke tempatnya Nabi Lut. Tapi mampir istilahnya, transitnya. Bayangkan, untuk memberitahu kabar gembira itu disampaikan langsung. Dan di situ akan terungkap betapa dahsyatnya kemuliaan Nabi Ibrahim dalam menghormati tamu. Jadi nanti dikisahkan, ini Al-Fakir potong ya. Dan juga di surat Adz-Dzariyat ya. Fa'aujasa minhum khifah qalu la takhaf fabasyyaruhu bighulamin alim. Fa'aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Jadi ini sebelumnya di surat Adz-Dzariyat juga dijelaskan ketika Nabi Ibrahim datang, Nabi Ibrahim itu sembelih binatang yang ada di rumahnya. Tapi kemudian ketika tamunya nggak makan, itu takut Nabi Ibrahim. Ternyata yang menyebabkan tamu-tamu itu nggak makan kenapa? Malaikat. Jadi malaikat itu nggak makan, nggak minum.
Mau makanannya kita pesenin makanan yang luar biasa atau master chef yang paling bagus di negeri kita, ya kalau malaikat nggak akan makan dia, gitu. Ya ini fa'aujasa minhum khifah, jadi takut di sini. Dan ketika dikasih tahu bahwa mereka itu adalah utusan Allah dan tujuannya adalah wabasyaruhu bighulamin alim. Ini di dalam redaksi ayat 28 itu juga dahsyat ya. Ada disebut dalam Al-Quran itu uslub iltifat. Uslub iltifat itu berganti-ganti antara, kalau dalam istilah novel itu kadang menceritakan, kadang langsung ada dialog di sini. Fa'aujasa minhum khifah, di dalam diri mereka, Nabi Ibrahim dan keluarganya itu takut. Dan di sini dikatakan minhum, berarti Nabi Ibrahim itu kalau bahasa kita sekarang ada banyak santrinya di situ. Ya. Qalu la takhaf, jangan takut. Nah, kenapa di situ ketika jangan takut ini berarti kan bahasanya langsung. Kok di sini wabasyaruhu? Karena memang inti dari perjumpaan Nabi Ibrahim dengan para malaikat itu ya kabar gembira ini. Lalu yang dimunculkan di sini, baik di surat Hud ataupun di dalam surat Adz-Dzariyat, itu kebahagiaan seorang istri. Jadi perlu diketahui juga, Nabi Ibrahim alaihissalam itu lama tidak punya anak dari Sarah. Jadi kalau kita flashback, Nabi Ibrahim itu keluar dari Babilonia, tidak ada yang beriman. Konon yang beriman itu hanya satu orang, yaitu keponakannya Nabi Lut. Jadi dia ngajak keponakannya untuk menemaninya. Ada yang mengatakan dengan beberapa orang, tapi kalau saya baca di beberapa tafsir, di Babilonia itu tidak ada yang beriman sama sekali kecuali Nabi Lut. Dia hijrah, sampai hijrahnya ke negeri Haran. Haran itu sebuah negeri yang ada di Syam, di Syria saat ini. Negeri yang di situ menyembah benda-benda langit. Di situ juga nggak ada yang beriman kecuali satu keluarga. Dan keluarga itulah kemudian menikahkan anaknya dengan Nabi Ibrahim, yaitu Sarah. Jadi Sarah ada yang mengatakan dia keluarga di Haran, ada yang mengatakan keluarga di Babilonia. Tetapi kalau dilihat beberapa mufassirin lebih mentarjih bahwa Sarah itu bukan dari Babilonia. Dia adalah perempuan dari Syam, dari Syria. Nah, dari Haran itu karena tidak ada yang beriman, beliau hijrah lagi ke Palestina. Dan di Palestina di situ kemudian berpisah dengan Nabi Lut karena Nabi Lut berdakwah di negeri yang berbeda. Jadi tidak jauh, tapi di negeri yang berbeda. Dan setelah itu melakukan perjalanan lagi itu Sarah dan Nabi Ibrahim ke Mesir. Nah, di Mesir pada waktu itu rajanya sedang tidak suka sama orang menikah. Jadi ketika melihat orang menikah itu, kalau dalam tradisi dulu itu juga terjadi di beberapa negara di Eropa, itu pasti langsung istrinya diambil, suaminya dibunuh. Nah, pada saat itulah Nabi Ibrahim ketika diimigrasi, bahasa kita di checkpoint, mengatakan siapa ini? Hadihi ukhti. Di situ yang Nabi Ibrahim merasa bahwa dia berdusta. Padahal sebenarnya itu kan tidak salah. Ini sister atau ukhti itu kan, ukhti fillah itu kan bukan berarti itu saudara-saudara. Dan ketika para penjaga atau semua bermaksud tidak baik kepada Sarah ini, tidak berhasil mereka. Allah jaga itu Sarah, dan akhirnya rajanya sangat appreciate, menghormati baik Ibrahim dan Sarah ini. Mereka diberi hadiah Hajar. Di sini riwayat tentang Hajar itu juga banyak sekali. Ada yang mengatakan bahwa dia pada saat itu memang dulunya budak, karena Hajar itu bukan asli budak, mohon maaf, dia tidak terlahir sebagai budak. Dulu, zaman dulu, orang kalah perang itu langsung jadi budak. Jadi sesungguhnya Hajar juga seorang keluarga dari keluarga bangsawan lain yang takluk dari kerajaan Mesir lalu menjadi tawanan. Dan kemudian dihadiahkan kepada Sarah. Sekali lagi, pertama dihadiahkan bukan kepada Nabi Ibrahim. Dihadiahkan kepada Sarah, dan oleh Sarah kemudian dimerdekakan dan dinikahkan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kemudian punya anak Ismail. Nah, dalam kondisi Nabi Ibrahim juga sudah tua, karena usianya sudah, ada yang mengatakan 60 tahun, ada yang mengatakan 80 tahun. Dan pada saat itu Sarah juga sudah dalam tanda kutip beda dengan Nabi Zakaria, karena kan sudah tenang dia, suaminya sudah punya keturunan. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Makanya di sini ungkapannya apa di sini? Ya wailata. Ya wailata a'alidu wa ana ajuz. Masa saya punya anak, saya ini udah tua.
Wa hadza ba'li syaikha, dan ini suamiku juga sudah sangat tua sekali meskipun sebelumnya sudah punya Ismail. Inna hadza la syai'un ajib. Nah, kalau di dalam surat Az-Zariyat itu lebih histeris. Di sini dikatakan fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajhaha. Jadi berteriak sambil menutup mukanya. Dan itu biasa ya kalau ibu-ibu selalu begitu. Responnya kalau kaget bersuara. Bapak-bapak diam aja. Coba anaknya jatuh, itu yang teriak suaminya atau istrinya biasanya? Kalau ada anak jatuh itu biasanya yang teriak ayahnya atau ibunya? Ibunya. Dan anak biasanya nangis setelah ibunya berteriak. Pada jatuh sebenarnya enggak, tapi begitu teriak nangis. Nah, kira-kira begitu juga, bukan hanya pada saat itu. Pada saat kaget ibunya juga berteriak. Nah, singkat cerita, di sini tidak ada yang menggambarkan sebagai figur seorang ibu. Dari mana kita menyimpulkan? Kita bisa melihat betapa dahsyatnya seorang ibunda Ishak ini. Dan sampai kemudian Allah kasih kabar kepada kita, wa min wara'i Ishaq Ya'qub. Jadi nanti khususnya Sarah itu akan lebih panjang umurnya dari Nabi Ibrahim. Sehingga dia nanti bisa bertemu dengan Yakub. Karena Nabi Ibrahim ini sudah tua sekali. Pada saat melahirkan Ismail, ada yang mengatakan usianya sudah 80 sekian. Dan ini usianya juga kurang lebih Ismail dengan Ishak itu bedanya bisa 10 tahunan. Ada yang mengatakan demikian. Jadi ini Ishak yang kedua. Jadi ini juga luar biasa. Nanti kita bisa melihat pada saat dia nyaris berpisah dan kemudian memang ada yang mengatakan bahwa Ibunda Sarah itu cemburu dengan siapa? Hajar. Tapi sebenarnya kecemburuan itu juga manusiawi. Sekalipun kita tidak pernah menemukan satu nas pun di dalam Al-Quran atau di dalam hadis tentang kecemburuan itu sebenarnya lebih didramatisir sama kita. Kalau sinetron nggak ada gitunya nggak seru. Jadi coba cari di dalam Al-Quran, nggak ada itu. Mana kisah yang menunjukkan bahwa Ibunda Sarah itu cemburu dengan Hajar. Jadi ini itu lebih ke dramatisir. Tetapi kalau seandainya terjadi juga tidak ada masalah. Karena Al-Quran juga tidak melarang itu. Tapi yang menarik di sini, ada satu hal yang menarik di sini. Ketika seorang suami punya tamu, itu tidak mungkin istrinya tidak terlibat. Dalam memuliakan tamu itu sebuah tim. Di dalam, bahkan mungkin istrinya lebih cerewet. Kadang kan suaminya mengatakan, yang punya tamu saya, kenapa yang sibuk dan cerewet malah istri saya? Kadang begitu ya. Karena itu menandakan apa? Menandakan selalu sang istri itu lebih care terhadap hal-hal yang detail. Kadang bahkan sampai istri itu bukan hanya menunya, dia sampai detil berapa sih yang datang, dihitung detail karena dia akan buat presisi. Kalau suami santai aja, kita nyiapin 4 orang yang datang 5, 4 dimakan ber-5 juga cukup simple. Tapi kalau istri tidak sesimpel itu. Makanya di dalam ikramud dhaif ini luar biasa. Nah, sudah detil kayak begitu, tamunya dikasih hidangan kagak makan. Kira-kira istrinya takut gak tuh? Takut ya. Ini ada apa? Gak mau makan. Ibaratnya mau nagih hutang apa ya? Atau mau ada apa ini? Nah, ternyata kemudian setelah dikasih tahu, memberi kabar, kaget luar biasa. Jadi ini data yang ada di dalam Al-Quran itu hanya ini saja. Dan kalau nanti kita melihat yang berikutnya, Ibunda Ismail, itu lebih tidak ada lagi. Sama sekali yang mengisahkan itu tidak ada. Kecuali di dalam surat Ibrahim yang menjelaskan bahwa dia ditinggalkan di sebuah tempat yang tidak ada apa-apa di situ. Di surat 37 yang itu dirangkai dengan doa Nabi Ismail. Ini luar biasa. Dia bersahaja, ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Bahkan sepanjang hidupnya, ini keluarga ini cuma didatangi sebanyak 5 kali. Jadi bayangkan, karena Nabi Ibrahim itu nanti mukimnya di Palestina, di kota yang disebut dengan Madinatul Khalil atau Hebron sekarang. Dan Nabi Ibrahim nanti meninggal di sana. Sementara Nabi Ismail dan ibundanya itu ada di Mekah. Ya. Dan ini luar biasa. Nabi Ibrahim yang jarang sekali bertemu dengan siapa? Nabi Ismail, itu justru kisahnya lebih banyak dibanding Nabi Ibrahim dengan Ishak. Coba Bapak dan Ibu cari di dalam Al-Quran. Secara keberadaan fisik, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ishak dekat. Tetapi dari segi eksplorasi kisah di dalam Al-Quran, itu justru yang ada di dalam Al-Quran, itu kisah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim yang paling banyak di dalam Al-Quran. Ini menandakan apa?
bukan menandakan bahwa Nabi Ismail itu lebih mulia dari Ishak. Itu tidak disebutkan secara eksplisit. Dan kita juga tidak perlu untuk meranking para nabi. Tapi yang jelas bahwa Nabi Ibrahim itu luar biasa. Efektivitas komunikasi. Nanti kita bisa belajar dari situ, seorang ayah. Nabi Ibrahim dalam Ibnu Katsir disebutkan punya anak tuh 13. Dan 13-13-nya itu tersebar, tidak kumpul dalam satu ruangan. Dalam satu kampung maksud saya. Dan anak-anaknya itu dia disebar dan tidak ada istilah mudik. Baik mudik akhir tahun atau mudik lebaran, nggak ada itu. Nah, sekarang lagi Nataru kan ya. Dikabarkan kemarin itu lebih dari 1 juta kendaraan itu lewat tol Cikampek Cipali itu. 1 juta kendaraan itu. Kendaraan pribadi, satu mobilnya bisa lebih dari, yang pasti lebih dari 1 orang kan. Kita ngebayangin berapa juta orang itu migrasi. Nah itu Nabi Ibrahim tidak ada istilah mudik. Tapi justru Nabi Ibrahim lah yang melakukan traveling. Berkunjung kepada anak-anaknya, termasuk juga kepada keponakannya Nabi Lut alaihissalam. Sekalipun tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tapi beberapa athar disebutkan oleh Ibnu Katsir. Jadi ini satu spesifik yang luar biasa. Tetapi lebih dari itu, Nabi Ibrahim itu selalu tadi itu punya keterkaitan spiritual dengan anaknya, dan itu juga akan nyambung kepada istrinya. Dan istrinya lah yang punya peran penting. Dari mana Nabi Ibrahim itu bisa dihormati oleh anaknya kalau bukan dari ibunya atau istrinya Nabi Ibrahim. Ketika anaknya datang, ini mungkin pernah kita bahas ya. Ketika anaknya datang menceritakan mimpinya yang itu adalah perintah Allah, inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Coba jawaban Ismail apa? Pada waktu itu Ismail masih kecil. Sekalipun sudah bisa diajak nyambung, diajak kerja, ya usia 8 sampai 10 tahun, bapaknya datang, "Nak, ayah mimpi menyembelih kamu." Jawabannya apa? Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Luar biasa itu. Padahal kalau dari sisi teknis pelaksanaannya, harusnya Nabi Ibrahim itu gampangnya gini aja. Nak, ikut ayah. Kemana ayah? Ikut aja. Nak, berbaring. Kenapa? Berbaring aja. Nak, pejamin mata. Sembelih, selesai. Kan gitu kan? Sama-sama tujuannya kan menjalankan perintah Allah. Tapi tidak. Nabi Ibrahim itu lebih memilih berkomunikasi dengan anaknya. Nah, ayah mimpi nyembelih kamu. Gimana? Dan anaknya luar biasa. Tahu ini perintah dari orang yang sama. Yang dulu memerintahkan supaya dia dan ibunya ditinggal di tempat situ. Itu kalau bukan karena peran ibu, mustahil. Ibunya bisa mendoktrin, oh ayahmu nggak bertanggung jawab, habis naruh kita ditinggal. Nggak dikasih ATM kita, nggak ada tetangga di sini. Iya kan? Di zaman sekarang kalau seandainya itu terjadi, apa yang terjadi? Seorang istri dengan anaknya ditinggal, udah dikasih ATM. Sekarang udah dia ada mobile banking, dikirimin saldo terus. Itu juga tidak mustahil terjadi sekarang, tetapi kalau seandainya ikatan spiritual dan kemampuan sang ibu mendidik anak itu tidak sekokoh itu, mustahil akan terjadi seperti halnya Ananda Ismail ini luar biasa. Makanya nanti di kisah yang lainnya, Ismail sebagai figur seorang anak itu juga luar biasa. Dia dewasa sebelum waktunya seperti ayahnya. Kalau ayahnya di dalam surat Al-Anbiya disebutnya walaqad ataina Ibrahim rusdahu min qabl. Jadi Nabi Ibrahim itu dewasa sebelum waktunya. Ketika anak-anak sezamannya itu mungkin main game gitu kan zaman kita sekarang, Nabi Ibrahim itu sudah bisa mendakwahi orang-orang dewasa. Nabi Ismail juga demikian, dia dewasa sebelum waktunya. Kalau hari ini secara biologis dewasa tapi pikirannya nggak dewasa. Itu orang sekarang dikarbit dia. Secara fisik biologis banyak orang sudah dewasa tetapi secara spiritual dan emosional belum. Nah, ini ibunda dan kakak Nabi Musa, ini seperti yang saya ceritakan tadi, kisah yang terhubung dengan Nabi Musa itu nggak bisa dikaji sebentar. Nah, ini saya Al-Fakir berikan kisah ini supaya Bapak dan Ibu nanti bisa baca sendiri. Yang paling menarik kisah tentang ibunda dan kakak Nabi Musa, juga termasuk istri Fir'aun, itu di surat ini, surat Al-Qasas. Baca dari ayat ke-7 sampai ayat ke-13. Ini Al-Fakir potong karena terkait ibundanya saja dan kakaknya. Bayangkan sekarang saya mengajak Bapak dan Ibu membayangkan ini terjadi di rumahnya. Keluar keputusan presiden bahwa anak yang lahir di tahun itu harus dibunuh. Ini nggak main-main, keputusan betul itu. Nah, kok kisah Nabi Harun nggak sedramatis ini? Karena Nabi Harun itu lahirnya beda tahun.
Mungkin kebijakannya anak yang lahir tahun ganjil dibunuh, yang lahir tahun genap dibiarin hidup. Itu keputusannya ganjil genap dari dulu. Nabi Adam itu juga lahirnya ganjil genap loh anaknya. Yang ganjil nikahnya sama yang genap. Jadi ganjil genap itu dari sejak Nabi Adam, bukan hanya sekarang. Cuman saya dengar di Depok dibatalkan ya. Yang di Margonda tidak jadi ya? Iya kan? Iya nggak jadi. Tapi nggak tahu nanti apakah ganjil genap di tempat lain ada. Jadi ternyata ganjil genap itu ada di Quran dalilnya, sekalipun tidak secara eksplisit. Jadi ini Nabi Musa sudah terancam nyawanya dari sejak kecil. Nah, coba ini yang membuat kita kadang merasa kisah itu lewat begitu saja karena kita nggak mencoba membayangkan. Sekarang ibu di rumah mendengar keputusan ini berlaku per 1 Januari misalnya. Per 1 Januari 2022 yang punya anak di bawah misalnya ya 10 tahun akan dibunuh. Bayangkan itu kalau diumumkan kira-kira apa yang terjadi? Chaos pasti. Nah, ini Allah mempersempit keadaan di rumah Nabi Musa. Sang ibu punya 2 pilihan. Dan kalau saya kadang sering mendramatisir begini, itu pengumuman pelaksanaannya sudah sampai RT 1. Ini bacaan saya. Dan sang ibu tinggal di RT 10. Itu lebih lebih terasa. Bagaimana dia harus melakukan eksekusi menyelamatkan anaknya detik itu juga. Dan dia cuma punya 2 pilihan. Menyaksikan anaknya mati di tempat itu dibunuhi tentaranya Fir'aun, atau dia mendapatkan ide dari Allah di sini ya. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi fa idza khifti fa'alqihi fil yammi. Kalau kamu takut coba kamu taruh di tabut ya, di dalam kotak, lalu kamu hanyutkan. Wala takhafi wala tahzani, jangan sedih, jangan takut. Janji Allah di sini, inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Janjinya 2, dibalikin dan dijadiin rasul. Luar biasa. Dan sang ibu lebih memilih ini karena ini janji Allah. Nah, ada hal yang menarik di sini ibu. Kita tahu dari mana ini bukan bisikan setan. Ya kan? Kita kan kadang dapat ide ya. Kita bisa membedakan ide itu dari setan atau dari Allah, ilham dari Allah. Kalau orang soleh itu tahu dari mana Allah nyuruh Ashabul Kahfi itu supaya sembunyi di gua. Dan itu akhirnya keputusan yang diambil. Karena mereka bukan nabi ya. Kalau nabi jelas bisa langsung kayak begitu, kayak Nabi Ibrahim, nggak pakai Jibril itu, perintah langsung dari Allah atau melalui malaikat Jibril. Nabi itu ada hotline-nya istilahnya. Kalau ada apa-apa dia bisa tanya ke malaikat Jibril. Nah, kalau selain nabi itu nggak bisa. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fakir belum menemukan riwayat bahwa orang selain nabi itu didatangi malaikat Jibril untuk menyampaikan ilham. Belum menemukan riwayat itu. Mungkin ada. Nah, maka ilham itu biasanya cenderung ide-ide baik yang Allah berikan kepada kita. Kadang Bapak dan Ibu punya ide baik nih terkait pengembangan masjid ini, pengkaderan di sini. Itu disebut dengan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika sudah dieksekusi, sang ibu menghanyutkan anaknya, wa asbaha fuadi ummi Musa fariqo. Langsung kosong hatinya, sedih. Nah, orang yang kosong hatinya itu pasti menangis dia. Maka yang menarik di sini Allah menyebutkan in kadat la tubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Kalau Allah nggak tahan, ketahuan orang tentaranya berkeliaran di situ. Maka dia wajar saja ketika dicek, ya pastikan ketua RT mendata tuh. Ini yang punya anak di sana, datangin dia. Mana anaknya? Nggak ada, kami nggak punya anak. Bekas-bekasnya juga tidak ada. Bayangkan Bapak dan Ibu, itu membuktikan bahwa di keluarga itu tidak ada anak. Kan tidak mungkin yang dibuang Nabi Musa doang. Kan pakaian bayi kira-kira dibuang nggak? Nah ini kayak begitu itu kalau kita mau membayangkan. Dari mana membuktikan bahwa di keluarga itu tidak ada anak kecil? Nah itu kelemahan kita kalau membaca kisah, itu perintilan-perintilan kayak begitu kita nggak membayangin. Ketika pasukannya Fir'aun datang ke tempat itu menginspeksi, mau memeriksa di rumah itu ada anak kecil atau tidak, itu yang harus dipikirkan keluarga itu bukan hanya menyembunyikan Nabi Musa, tetapi juga semua yang terkait dengan Nabi Musa.
Kalau zaman dulu mungkin bisa jadi tidak ada mainan anak kecil, tapi pakaian anak kecil kan pasti ada. Kayak kita ngebayangin, berarti itu pakaian-pakaian Nabi Musa. Hal-hal yang terkait dengan anak kecil itu pasti disembunyikan. Paling tidak di tempat yang aman yang tidak diketahui. Sampai kemudian bisa dipastikan di rumah itu tidak ada anak kecil. Nah itu bagian dari situ saja, itu harus detail kita bayangkan. Yang kedua, kesedihan siapa? Ibu Nabi Musa. Ini saya melompat ya, kalau di sini kan ayat 7 langsung ayat 10. Ini ayat 8, 9 itu ada kisah lainnya. Ini karena figurnya adalah ayat ke-8, ke-9 itu ke istrinya Fir'aun. Nah, di ayat ke-11, ibunya mengatakan kepada kakak Nabi Musa, wa qalat li ukhtihi qussihi. Ya. Ibunya mengatakan kepada kakak Nabi Musa, qussihi, coba kamu ikuti adikmu. Fabassurat bihi an junubin wa hum la yash'urun. Dia melihat dari jauh sampai di mana Nabi Musa berhenti itu dia bisa melihat. Ini juga menarik, membayangkan ketika sang anak ditaruh di tabut itu dihanyutkan di Sungai Nil, kemudian dia bersedih sampai menyuruh kakaknya ngikuti, itu lama atau sebentar? Itu juga perlu dipikir. Kalau lama, itu kira-kira jejaknya Nabi Musa hilang atau dapat? Nah itu juga bagian penting dari kita memikir. Ya ibu-ibu kira-kira bapak dan ibu bisa memperkirakan ya yang saya maksudkan ya. Ini saya punya benda, saya hanyutkan di sungai. Kemudian saya mengatakan kepada orang lain, tolong ikuti. Itu antara saya sedih kehilangan benda itu, dengan tolong ikuti adikmu, itu jauh enggak? Pasti enggak jauh kan? Jadi waktu untuk bersedih itu enggak lama-lama. Makanya dia langsung mengatakan, di sini letak keputusan strategis sang ibu yang sangat luar biasa. Dia bersedih kehilangan anaknya, tapi dia tidak kehilangan semangat. Dan itu menarik, dia nggak langsung pasrah aja, yang penting Allah nanti janjinya pulang, ya udah, enggak. Tapi dia melakukan langkah-langkah teknis. Nah, Maryam, karena nama kakak Nabi Musa itu Maryam, kamu ikuti adikmu itu. Maka diikuti. Wahum la yash'urun, orang-orang tidak ketahuan kalau perempuan ini sedang berjalan di tepi sungai itu. Tujuannya adalah untuk mengikuti tabutnya Nabi Musa alaihissalam itu. Nah, singkat cerita, Musa udah sampai di situ. Dipungut oleh istri Fir'aun. Istri Fir'aun singkat cerita bisa meyakinkan bahwa bayi ini itu jangan dibunuh. Dan itu juga perintah Allah. Karena janji Allah, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna 'ala aini. Siapa saja yang melihat Nabi Musa itu pasti mencintai Nabi Musa. Termasuk Fir'aun. Jadi Fir'aun itu orang yang tidak punya rasa cinta kepada manusia. Termasuk kepada istrinya yang ada syahwat. Tapi Fir'aun itu manusia yang paling dicintai di dunia ini ya Nabi Musa. Makanya Nabi Musa dan Fir'aun itu, Bapak dan Ibu, sering kita tempatkan sebagai figur antagonis dan protagonis. Padahal itu adalah dua manusia yang saling mencintai sebenarnya. Karena itu adalah Allah Subhanahu wa taala kasih itu rasa cinta kepada Fir'aun, kepada Nabi Musa. Makanya Nabi Musa tidak dibunuh. Coba, betul bahwa itu marahnya Fir'aun ke Nabi Musa sampai ubun-ubun. Betul bahwa dia memerintahkan untuk membunuh Nabi Musa. Tapi kenapa secara real dia ingin membunuh Nabi Musa itu tidak dilakukan? Karena ada ikatan emosional. Jadi jangan kita bayangkan pada saat Fir'aun tenggelam itu Nabi Musa tertawa terbahak-bahak. Enggak, pasti sedih. Gitu. Oke ya, di sisi itu kita lewat, kita balik lagi. Jadi ketika Nabi Musa yang masih bayi itu memerlukan ibu susuan, nah ini juga bagian dari perlu kita eksplorasi. Kira-kira istana dalam mencari ibu susuan itu membuat pengumuman enggak? Ini juga penting. Pasti membuat pengumuman. Ditaruh di Instagram, kalau bahasa kita ya. Nah, Bapak dan Ibu ditaruh di websitenya. Ya, mungkin membuat pertemuan terbatas melalui Zoom. Kalau itu terjadi sekarang. Nah ini kisah-kisah itu hidup. Bapak dan Ibu, kita masuk ke kisah zaman itu, kemudian kita balikin kalau itu terjadi sekarang, itu akan menjadi real. Kelemahan kita di dalam membaca kisah-kisah Al-Quran itu, dibaca apa adanya, terjemahnya, paham, selesai. Kita nggak mencoba membayangkan peristiwa itu terjadinya seperti apa, dan kalau itu terjadi di zaman sekarang seperti apa. Singkat cerita, yang melamar sebagai ibu susuan banyak. Tapi kata Allah, wa harramna 'alaihil maradi' min qabl. Jadi nggak ada satupun, baik yang sudah lolos tes administrasi, interview, begitu dikasih Nabi Musa, nggak ada yang mau. Nabi Musa nggak ada yang
Ya ada yang tertarik dia menyusu. Hingga sampai ada seorang perempuan. Nah ini juga bagian menarik. Kira-kira itu kakak Nabi Musa, sampai dia detik mengatakan itu, ketahuan identitas aslinya atau tidak? Pasti kan tidak. Satu. Yang kedua, ketika dia mengatakan faqalat hal adullukum ala ahli baiti yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Jadi kakak Nabi Musa, dia bersama perempuan-perempuan yang melamar sebagai ibu susuan itu, tetapi dia tidak melamar, tapi dia mengatakan, hal adullukum ala ahli baiti yakfuluna. Mau nggak saya kasih tahu, ada keluarga yang bukan hanya menyusui, tapi bisa merawat Nabi Musa. Ya kalian bisa titipkan di sana. Nah itu perkataan itu dilakukan dengan penuh keyakinan dan berani. Serta dia merahasiakan siapa dirinya. Karena kalau ketahuan Nabi Musa bisa dibunuh. Kalau ketahuan dia bisa juga dibunuh, dipenjara. Ya. Nah, yang menarik lagi, kita pikirkan lagi, itu apakah pihak istana langsung percaya kepada cerita perempuan itu kan? Pasti dikirim tuh, rumah kamu di mana? Cari dia. Di googling dulu. Dikirim tim advance dulu. Itu kamu selidiki di sana, siapa mereka? Bagaimana kehidupannya? Ini kan anak raja, sekalipun anak angkat. Maka dipasrahkan. Dan terjadi di ayat 13, faradadnahu ila ummihi kaitaqarra ainiha. Jadi Nabi Musa kembalikan kepada ibunya supaya janji Allah itu terlaksana dan dia menjadi perempuan yang paling berbahagia di dunia. Jadi ibu Nabi Musa itu ibu paling beruntung. Hingga hari ini belum ada yang menyaingi. Ibu Nabi Musa adalah ibu yang mengasuh anak sendiri, tapi konsekuensi biaya dibebankan pada APBN. Bahasa kita sekarang. Iya kan? Ada nggak ibu yang mengasuh anak sendiri, tapi biaya yang dibiayai APBN 100% ini? Mau susunya, mau diapersnya, mau pakaiannya, dijaga ketat. Itulah satu-satunya ibu di muka bumi ini. Jadi kalau dieksplorasi lebih dalam lagi, ini menjadi satu tema khusus, pelajaran tentang ibunda dan kakak Nabi Musa, ini lebih menarik sekali. Silahkan nanti ibu, bapak dan ibu membayangkan sendiri ya. Nah, terkait dengan istri Nabi Musa atau ibu dari anak-anak Nabi Musa, ini juga luar biasa. Memang dari sejak masih gadisnya, ini perempuan yang pemalu, Effah. Nah ini sesuatu yang hilang dari hari ini. Dari banyak perempuan, sekalipun masih banyak perempuan yang baik. Effah itu sulit. Dan ini juga kalau perempuannya Effah, laki-lakinya juga Effah. Ini luar biasa. Ketika Nabi Musa alaihissalam menolong sang perempuan, padahal bayangkan pada waktu itu, karena dia tidak ada laki-laki di rumah itu, mereka berdua itu memberi minuman dan makanan ternak, dia harus nunggu itu laki-laki selesai. Peradaban yang rusak itu peradaban yang salah dalam berinteraksi dengan perempuan. Ini negeri Madyan pada waktu itu rusak, kenapa? Karena tidak menghargai perempuan. Orang Yunani itu rusak karena memuja perempuan berlebihan. Jadi sama aja, memuja perempuan berlebihan juga akan rusak, mendiskriminasikan perempuan juga akan rusak. Ya, kalau Yunani lebih parah lagi, dia terlalu mengeksplorasi seni dan memasrahkan roda perekonomian kepada para budak. Kenapa peradaban Yunani itu runtuh? Karena orang-orang pinternya itu sekolah seni, ya, sementara ekonomi itu dipasrahkan kepada para budak. Kenapa? Udah kamu menghasilkan uang aja. Akhirnya ilmu tentang ekonomi yang menjadi basis sebuah negara tidak sekokoh Romawi. Makanya orang Yunani itu lebih sibuk memikirkan karya seninya. Itu yang paling menonjol ya, gedung-gedung, patung-patung yang artistik begitu. Karena orang pinternya belajar seni saja. Yang belajar ekonomi tidak ada. Ya kayak kurang lebih sekarang ini umat Islam kenapa ekonominya runtuh, karena nggak tertarik belajar ekonomi juga. Nah, kita balik ke sini ya, kemana-mana jadinya. Jadi singkat cerita, sang perempuan ini penuh effah. Dia menghargai dirinya. Dan ketika dia mengundang Nabi Musa, ini amanat dari orang tuanya. Coba lihat. Faja'adhu ihdahuma tamshi ala istihya di sini. Jadi dia berjalan juga malu-malu. Dan tamshi ala istihya itu pukulan telak buat kita hari ini. Kita mendidik anak kita punya etika sopan santun. Kita ajarkan kalau berbicara dengan orang yang bukan mahramnya, seperti apa berpakaian, seperti apa berbicara. Kita juga demikian. Saya berbicara dengan perempuan yang juga bukan mahram saya, bukan istri saya, juga harus ada akhlaknya.
Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Dan kemudian sampailah Nabi Musa menceritakan sampai kemudian sang anak ini di ayat 26 berkata kepada ayahnya. Qalat ihdahuma, dan ini orangnya sama dengan yang tadi mengundang Nabi Musa. Qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Wahai ayah pekerjakan aja dia. Karena sebaik-baik orang yang ayah pekerjakan adalah al-qawiyul amin. Nah, ini ayahnya ini menerima isyarat bahwa anaknya itu tertarik dengan Nabi Musa. Dan dia juga punya keinginan, udah saya nikahkan aja kamu dengan Nabi Musa. Dan di sini kata-kata al-qawiyul amin di dalam beberapa riwayat diterjemahkan dari mana itu sang perempuan tahu kalau Nabi Musa itu kuat dan percaya. Cerita kepada ayahnya, ayah dia itu kuat, saya tahu dari mana. Itu dia menggeser batu yang bisa menggeser itu kalau orang normal 10 orang, dia geser sendiri bisa. Mencari sumber air, karena sumber air yang satunya penuh laki-laki, dia tolong biar di situ mereka bisa tenang, menjauh dari kerumunan laki-laki. Satu, kuat. Yang kedua, amin. Dari mana kamu tahu? Pada saat ayah mengundang dia berjalan di belakang kami. Tapi tidak lama setelah itu, dia meminta supaya kami di depannya. Karena memang harusnya begitu. Karena kalau perempuan berjalan di belakang laki-laki, itu banyak setannya. Ya kalau itu keluarganya mungkin. Tapi ini kalau perempuan laki-laki berjalan di belakang perempuan, umumnya itu banyak setannya. Makanya Nabi Musa alaihissalam dia menjaga pandangannya, menjaga ifahnya, dia minta jalan di depan. Tinggal ngomong, karena kan belokan cuma 2, belok kanan sama belok kiri. Jalan kan cuma 2 itu ya, belok kanan, belok kiri mah lurus gitu aja. Nah, singkat cerita itulah yang kemudian singkatnya pada ayat 27 Nabi Musa langsung dinikahkan dengan dia oleh ayahnya. Dan ini basic yang paling penting, ibu-ibu yang soleha itu berasal dari para muslimah yang seperti ini. Maka setelah itu kisahnya nanti pada Nabi Musa, bayangkan ya, nanti Nabi Musa berjalan dari Madian ke Mesir. Musim dingin gelap. Ketika pada kegelapan itu Nabi Musa inni anastu nara. Nah, dia melihat cahaya. Kan siapa yang ketika Nabi Musa ke arah cahaya itu ditinggalkan di situ kan istrinya, anaknya, kambing-kambingnya itu dipasrahkan ke siapa? Pasti dipasrahkan kepada istri Nabi Musa atau ibu dari anak-anaknya. Karena pada saat Nabi Musa ke Mesir itu, Nabi Musa tidak berjalan sendiri. Dia bersama keluarganya. Keluarganya itu siapa? Istri dan anak-anaknya juga plus beberapa kambing. Itu dulu ya, kalau zaman sekarang mungkin kambingnya ditinggal. Ya, singkat cerita seperti itu. Saya pindah lagi. Nah ini tadi, di ayat At-Tahrim, Allah menjelaskan satu dari permisalan terbaik seorang perempuan muslimah ada di At-Tahrim 11. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun in qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Luar biasa. Ini dia tidak punya anak biologis. Jumhur ulama mengatakan istri Fir'aun ini tidak punya anak biologis karena dia hanya bersuamikan Fir'aun. Dan yang kedua, dia punya anak yang dia asuh. Siapa? Nabi Musa. Yang nanti akan menjadi nabinya. Perempuan ini beriman. Dan dengan berimannya istri Fir'aun ini, banyak di antara Bani Israel itu diselamatkan oleh dia. Jadi ini kisah mirip kejadian Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu dari kalangan pejabat, militer, sampai perwira dan budak. Itu Ashabul Kahfi ada yang mengatakan angkanya 5, ada 7, yang paling terkenal 7. Nah di antara istri Ashabul Kahfi itu juga sama seperti ini. Seperti keluarga Fir'aun. Jadi ada dia merupakan adik atau keponakan atau apa saja punya hubungan dengan raja atau gubernur pada waktu itu yang menikah dengan salah satu pemuka Ashabul Kahfi itu. Singkat cerita, orang dengan beriman seperti itu dia bisa menyelamatkan banyak dari Bani Israel yang ditindas oleh Fir'aun. Tapi akhirnya walaupun disembunyikan ketahuan dan singkat cerita istri Fir'aun itu meninggalnya dibunuh oleh suaminya. Jadi dia matinya juga di tangan Fir'aun gitu. Nah, kira-kira eksplorasi tentang
istri Fir'aun itu memang tidak disebutkan secara literal, tetapi cara dia mengasuh, cara dia berinteraksi dengan Nabi Musa itu juga menarik untuk disebut. Karena Nabi Musa alaihissalam itu kan pada akhirnya tahu bahwa dirinya itu adalah orang Bani Israel. Siapa yang menjelaskan itu? Kalau yang menjelaskan Bani Israel, Nabi Musa bisa jadi nggak percaya. Tapi kalau yang menjelaskan bahwa dia adalah merupakan Bani Israel dan bukan orang Mesir, itu kan juga istri Fir'aun. Nah ini kalau bicara kisah nggak habis-habis ya Ibu ya, Bapak dan Ibu sekalian, saya terusin. Nah ini yang terakhir, figur terakhir, Ibunda Maryam atau Imron. Ini sekaligus satu paket juga. Ini paket kedua. Paket pertama itu Nabi Musa dan para perempuan di sekitarnya. Paket kedua ini keluarga Imron. Karena keluarga Imron tadi melibatkan siapa? Melibatkan istri Imron, Maryam, Nabi Zakaria, ya, istrinya dan keluarganya, termasuk juga nanti Nabi Isa. Ini satu paket. Kisah keluarga di dalam Al-Quran itu bisa kita ambil kalau utuh ya, dengan ibu-ibunya, itu dengan Nabi Musa dan Imron. Dan itu kisah ayahnya nyaris tidak ada, bukan nyaris, nggak ada disebut dalam Al-Quran. Makanya ada orang bertanya ke saya, itu ayahnya Nabi Musa ngapain? Bapak dan Ibu penasaran nggak kalau ditanya gitu kira-kira? Saya juga penasaran karena nggak ada itu kisahnya. Nah kalau Imron jelas, kenapa? Meninggal dunia. Jadi Imran itu meninggal dunia sebelum lahirnya Maryam, sama dengan Nabi Muhammad SAW. Gitu. Jadi ini figur ayah juga tidak ada di situ. Jadi menjadi single parent. Nah kalau Nabi Musa ada yang mengatakan ayahnya masih ada yang mengatakan ayahnya juga sudah meninggal. Gitu. Tapi ini menarik. Imran ini laki-laki saleh. Dari mana kita tahu ketika dia meninggal dan istrinya punya anak, itu anaknya jadi rebutan. Saya mengkafil. Saking rebutannya, itu sampai dibuat sayembara. Dan yang menarik adalah, Nabi Zakaria itu, di situ dijelaskan di dalam Al-Quran, sayembaranya itu dengan melemparkan kalam. Kalam itu ada yang mengatakan pena, ada yang mengatakan kayu kayak undian itu ya. Nanti dilempar ke air, yang paling lama di atas itu yang menang. Dan akhirnya dimenangkan oleh Nabi Zakaria, hingga Nabi Zakaria akhirnya diasuh oleh, Maryam itu diasuh oleh Nabi Zakaria. Wa kaffalaha Zakaria. Dan singkat cerita, karena udah nazar, ini juga menarik. Nazarnya istri Imran itu menarik. Ini saya bacakan nazarnya. Inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Subhanallah. Ya Allah, kalau yang aku kandung ini nanti anak laki-laki, aku wakafkan dia untuk Baitul Maqdis. Innaka antas sami'ul alim. Tapi yang terjadi, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Ternyata yang terlahir perempuan. Biasanya nazar itu kalau syaratnya tidak terpenuhi, nazarnya nggak jadi. Misalnya ada orang bernazar, kalau saya promosi naik jabatan jadi, Bapak dan Ibu, saya ajak umroh semuanya, misalnya. Ternyata dia nggak jadi naik jabatan, kira-kira jadi diajak naik umroh, berangkat umroh nggak jadi, orang syaratnya kagak jadi. Ini menarik. Ketika dia bernazar, kalau anaknya laki-laki akan diwakafkan untuk Baitul Maqdis. Ternyata yang terlahir anaknya perempuan. Dan dia tetap berusaha, ya Allah, mau laki-laki mau perempuan, saya ingin anak saya wakafkan untuk Baitul Maqdis. Kan aneh tuh di zaman itu. Mustahil. Ini perempuan soalnya. Dan jangan dibayangkan diwakafkan di masjid itu, mohon maaf ya. Jangan dibayangkan dia ngurusi teknis masjid saja. Dia semua. Jadi menjadi imamnya, menjadi gurunya, yang jaga masjid. Semua dia. Nah, kalau dia perempuan bagaimana? Mustahil kan? Maka akhirnya singkat cerita dibikinlah mihrab. Nah itu kalau para ulama menyebutnya, mihrabnya tentu berbeda. Karena dia perempuan, karena pasti nanti ada periodnya. Kalau lagi datang period kan berarti tidak boleh tinggal di dalam masjid. Ada yang mengatakan itu di luar masjid tapi masih nempel dengan masjid. Nah itu dari kajian fikihnya saja kita bisa mengkaji beberapa hal. Tapi kita tidak kesana membahasnya. Singkat cerita, ini menandakan bahwa sang ibu ini luar biasa. Sampai dia punya nazar kayak begitu. Dan sama itu nanti tertular kepada Maryam. Maryam juga luar biasa. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa.
ketika Zakaria itu ke mihrab itu ngasih sarapan, misalnya nasi uduk, di dalam sudah ada nasi ulam, di dalam sudah ada nasi goreng. Bahkan Ibnu Abbas menyebutkan setiap musim panas itu buah-buahan musim dingin ada di situ. Setiap musim dingin buah-buahan musim panas dan dingin ada semua. Kemudian ditanya oleh Nabi Zakaria, qala ya Maryamu anna laki hadza. Ini dari mana? Maryam menjawab, qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Itu kalau diterjemahkan dengan kemukjizatan. Kalau saya menerjemahkannya dengan selain itu juga bisa. Karena saking banyaknya orang ingin mengkafir Maryam, boleh yang ngasih makan Zakaria jam 7. Tapi orang-orang soleh yang ingin ngasih makan sebelum itu kan boleh. Jadi diam-diam dia ngasih. Diam-diam dia kasih. Luar biasa. Nah, ini menandakan Maryam itu tumbuh sebagai orang yang dewasa dari sejak kecil, sehingga dia kemudian disiapkan Allah menjadi tanda-tanda lainnya bagi Allah. Kenapa? Nanti Maryam itu menjadi ibu dari Nabi Isa alaihissalam, tapi tanpa menikah dengan laki-laki manapun. Dan itu bayangkan, Maryam itu iffah, ya betul, dia menjaga pergaulan dengan laki-laki. Tapi pada saat laki-laki dia mendekat ke dia, itu malaikat mendekat sama dia, diusir dia. Kamu kalau memang orang baik, pergi dari sini. Berani dia. Jadi perempuan yang ifah itu tidak identik dengan perempuan yang lemah. Nah, ini satu hal yang lain perlu kita didik. Anak-anak perempuan kita itu dididik akhlak, tapi juga dididik bela diri. Supaya ketika ada sesuatu yang tidak baik, dia bisa bersikap seperti Maryam. Silahkan baca di dalam surat Maryam itu, kisah tentang ketegasan Maryam ketika berhadapan dengan Jibril. Maryam baru tenang ketika dikasih tahu kalau itu adalah Jibril. Gitu ya. Nah, ini Bapak dan Ibu, saya kira saya sudah terlalu lama ya. Nanti silakan, ini filenya sudah ada. Ini tidak saya ceritakan. Istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, ini juga profil yang unik. Kenapa? Karena suaminya adalah orang terbaik, tetapi mereka tidak bersyukur. Dan ini pada faktanya nanti ada. Kadang kita melihat nih orang laki-lakinya baik, istrinya juga demikian. Ada juga perempuannya baik, laki-lakinya kayak Fir'aun. Jadi ini bagian dari dinamika kehidupan yang terjadi di dunia. Yang terakhir adalah figur Abu Lahab. Abu Lahab ini mengerikan. Saya tutup dengan ini. Sekalipun judul kita meneladani ibu-ibu teladan, tapi kita perlu tahu siapa Abu Lahab. Abu Lahab itu orang yang paling bahagia ketika Nabi Muhammad lahir. Saking bahagianya Abu Lahab, itu dia merdekakan budaknya, namanya Suwaibah al-Aslamiyah. Dan budaknya kemudian diperintahkan itu untuk menyusui Nabi Muhammad SAW. Jadi kita selama ini tahu ya, yang menyusui Nabi Muhammad itu sering di otak kita, siapa? Yang ibu susuan Nabi Muhammad? Halimah Sa'diyah. Padahal perempuan pertama yang menyusui Nabi Muhammad itu bukan Halimah. Yang pertama menyusui adalah Suwaibah al-Aslamiyah. Dia adalah budaknya Abu Lahab yang dimerdekakan karena saking bahagianya. Itu luar biasa. Tapi ketika nanti menjadi nabi, Abu Lahab adalah di antara orang yang paling keras permusuhannya kepada keponakannya. Karena Nabi Muhammad itu keponakan Abu Lahab. Dan Abu Lahab menjadi musuh antagonis yang ada, yang divonis dengan namanya dan istrinya. Ini juga luar biasa. Pada saat divonis ini dia masih hidup. Kalau dia cerdas dikit, nggak usah banyak-banyak. Dia pura-pura masuk Islam aja, pasti Allah revisi ini ayat. Tapi pada faktanya kemudian Al-Quran mukjizatnya terbukti, tidak pernah Abu Lahab masuk Islam, tidak pernah juga pura-pura masuk Islam, sehingga surat Al-Lahab ini tidak pernah direvisi. Ada surat yang turun membatalkan ayat-ayat ini. Ini menjadi satu yang penting karena salah satu tabiat buruk istri Abu Lahab di sini disebutkan wamro'atuhu hammalatal hatab. Bapak dan Ibu tahu artinya hammalatal hatab? Apa Bapak dan Ibu? Kalau baca terjemahnya, pembawa kayu bakar. Loh, kok bawa kayu bakar dimasukin negara, apa hubungannya? Dulu saya ketika belum tahu itu nggak paham saya. Kok istrinya itu pembawa kayu bakar, kok sampai dimasukkan neraka? Kenapa? Ternyata itu istilah Arab. Hammalatal hatab itu kalau terjemahan sekarang itu tukang kompor gas. Itu tukang kompor gas zaman sebelum sekarang udah nggak ada. Tukang kompor. Jadi kalau ada orang gosip, ini disebutnya bigos, biang gosipnya.
Terus ibu-ibu begitu ketika tanya, udah dengar belum yang gini? Oh, saya mah lebih parah dari itu. Nah, itu bigos tuh ciri-cirinya kayak gitu. Hamalatul hatab, tukang ngipasin, bukan ngademin. Nah, ini Abu Lahab itu tukang mengadu domba, istrinya adalah hamalatul hatab, klop. Mereka sekalipun sama-sama buruk tidak disebut sebagai pasangan ideal. Itu saya kira Bapak dan Ibu, dan terakhir saya akan tutup dengan slide ini. Jadi ibu dan istri punya kira-kira 8 misi. Pertama, menjaga anaknya dan suaminya dari godaan setan. Kalau untuk anaknya dia doakan, kayak istrinya Imran, ibunya Maryam, inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Sejak kecil dalam kandungan, ya, sampai terus, dan menjaga suaminya dari godaan setan juga, ingetin terus jangan sampai membawa yang haram. Bawa yang haram itu apa aja? Harta, juga jangan sampai terpancing berzina dan seterusnya. Menjaga dari api neraka, sama, menjauhkan diri dari perbuatan zalim, menjadi mitra, karena di dalam keluarga istri itu mitra, tidak tersubordinat di sini. Bersiap dengan berbagai macam kondisi, termasuk membesarkan anak seorang diri. Dan itu biasanya lebih siap bagi istri. Single parent itu hampir tidak ada. Single parent itu adalah ayah. Dan itu memang ada tapi jarang. Single parent itu umumnya berbicara adalah istri. Di dalam Al-Quran juga demikian. Karena kalau single parent ayah itu biasanya anaknya sudah mapan semua, sudah besar semua, itu mungkin ya. Kalau masih kecil biasanya jarang terjadi. Kemudian saling menasehati anggota keluarga, mengembangkan potensi, dan terakhir menjadi kebaikan, teladan kebaikan. Mohon maaf Bapak dan Ibu, 1 jam ya. Enggak, kalau saya mungkin nggak terasa, tapi bagi yang dengarkan saya yakin sangat terasa sekali. Fakir cukupkan sekian, dan saya kembalikan kepada Pak Rahmat. Nanti jika masih ada dialog, saya persilahkan. Sementara saya cukupkan sekian. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu, silakan kalau ada pertanyaan di ini yang di ruangan masjid, baik juga yang di online, silakan. Kami persilakan. Pak Torik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz tetap sehat selalu. Ini saya tadi paparan Pak Ustadz cukup mendalam, dan memang ya bagi saya ini dari caption 1 sampai terakhir itu saya berpendapat bahwa ini intinya itu adalah sisi spiritual dan metafisik. Jadi misalnya Ibu Sarah ketemu dengan malaikat, kemudian juga Ismail, dan terakhir tadi Ibunda Nabi Isa. Jadi bagaimana memahami ini? Apakah kita cukup pasrah saja, ikhlas dengan hal tersebut, atau pendekatan yang apa yang harus kita lakukan Pak Ustadz? Karena ini sisa gaib menurut saya. Tema-tema ini yang akan menjadi, kalau kita diskusikan, ini akan menjadi diskusi berkepanjangan yang tidak akan selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Tarik. Saya mungkin langsung menjawab. Baik, memang yang paling dominan dari yang tadi disebutkan itu sisi akhlak dan spiritual. Tetapi ketika kita melihat apa yang dilakukan ibu Nabi Musa, itu menandakan ada perencanaan strategis juga. Jadi kan perencanaan strategis itu bagian dari kebaikan seseorang. Karena kalau kita berkeluarga, rencana strategis itu juga diikuti kedua pengkondisian. Dan itu terjadi kalau kita berada di dalam komunitas. Jadi komunitas yang baik itu bagian terbaik juga di antara mendidik anak. Jadi kalau komunitas kita itu anak-anak kita carikan atau paling tidak dikondisikan, itu membuat kita aman. Jadi gampangnya begini, saya ketika berusaha mendidik anak secara internal, anak-anak itu kemudian saya larang main di rumah tetangganya, itu berarti saya belum berhasil. Karena kan masih skup kecil sekali. Masa sampai kapan saya melarang anak jangan main ke rumah tetangga, jangan main, itu kan juga tidak bagus. Ketika kemudian tetangga itu ikut baik, itu pertanda bahwa berhasil melakukan eksternalisasi. Itu kan bagian dari rencana
rencana strategis juga, membuat lingkungan yang baik. Dan yang ketiga, spiritual itu bukan hanya dari doa. Doa pasti. Yang kedua itu keteladanan, Pak. Ayah dan ibu harus menjadi teladan yang baik bagi anaknya. Dari mana ayah dan ibu itu menjadi contoh? Ya, dari berbagai sisi. Sholatnya, baca Qur'annya. Gak usah banyak ngomong nyuruh anak baca Qur'an. Kalau habis subuh atau habis maghrib, dia buka mushaf, anaknya suruh duduk, otomatis itu. Keteladanan itu begitu. Kalau kita biasakan belajar, ayah ibunya ikut belajar, dia pasti belajar. Kan seringnya nggak begitu. Anaknya suruh belajar. Ayah ibunya baru pulang kerja ingin nyantai. Nggak terjadi itu. Biasanya begitu. Jadi selain akhlak, lingkungan, keteladanan. Dan yang keempat, apa tadi? Akhlak atau spiritual, lingkungan, keteladanan. Yang keempat, ini apa namanya? Pendukung. Sarana pendukung itu sekarang banyak. Jadi anak-anak itu saya perhatikan ya. Saya mencoba memberikan alternatif tontonan yang baik melalui YouTube, karena itu sementara ini yang paling bagus ya. Bukan paling bagus, accessible, yang paling mudah diakses untuk anak-anak sekarang itu. Tetapi ternyata anak-anak itu nggak tertarik dengan kajian-kajian kayak begini. Ini yang kajian kayak begini yang tertarik yang udah tua-tua. Anak-anak muda nggak tahu juga. Tertarik nggak kira-kira Pak? Anak-anak mudanya kajian kita nih di Jamaah Masjid Al-Fauzin. Ada yang dengerin nggak? Saya bukannya suudzon ya, tapi itu terjadi. Ini yang ikut kajian kita ini baik di YouTube atau di Zoom usianya berapa? Ada nggak yang di bawah 17 tahun? Ada, itu paling dipaksa sama ibu. Tapi yang betul-betul track nggak ada. Jadi kita harus kreatif. Nah, yang terakhir itu kreatif. Ayah itu harus kreatif. Ayah dan ibu ya, keluarga itu harus kreatif. Kalau kreatif itu pendidikan anak akan menjadi nature sesuai dengannya. Karena anak itu hidup di masa yang kita tidak hidup nantinya. Dan itu tidak mudah. Saya mencoba begini nggak bisa, begitu nggak bisa. Pusing juga kita. Tapi saya yakin sebagaimana dulu para ayah dan ibu itu mengalami hal yang sama, kalau kita kreatif, Allah kasih tunjuk itu. Kita nggak ngebayangin itu bagaimana Maryam dididik karena dia single parent, kondisinya tidak seperti itu, tapi Allah tumbuhkan itu Maryam. Sama dengan dulu, kita ngerasa ayah dan ibu juga pendidikannya biasa tuh, anaknya bisa sekolah. Nah sekarang anak kita lebih terbebani, ayah ibunya pendidikannya bagus ya, secara ekonomi mapan, anak ini akan terbebani kalau kita paksa. Makanya perlu creativity. Nah, apakah itu linear dan tidak, itu orang pakar manajemen pendidikan anak yang bisa menjawab. Kira-kira itu Pak Tarik. Mungkin ada poin-poin itu yang bisa saya sampaikan. Allah. Ya. Iya. Iya, itu umum, Pak. Ya, menjaga api itu kan umum. Ya sama, kita punya komitmen nih. Harus saya pastikan anak saya itu makan dari sesuatu yang pasti halal. Kalau saya ditanya Allah, ya Allah, saya jamin itu dengan saya pengetahuan saya 100% terlalu sombong. Saya katakan 90% halal. Tapi nanti kalau misalnya ada sumber yang di bawah itu, jangan dipakai makan. Kan kita tahu nih sumber income kita. Yang paling halal itu dari mana? Yang halalnya kualitasnya kedua dari mana? Yang paling halal ini kan diperintah sama Allah thayyibat kan? Kulu, makan dari situ. Anfiku yang paling bagus. Nah kalau yang sisanya halalnya itu bisa katakanlah 70%. Kita gunakan, jangan buat itu. Nanti halalnya 60%. Bahkan kalau ada yang syubhat. Nah berarti kita akan evaluasi itu. Kalau setiap bulan kita yang syubhatnya banyak, berarti kita perlu evaluasi cara kita mendapatkan rezeki Allah itu. Allah alam. Silakan Pak Nur. Tadi Pak Nur mau bertanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sering menggunakan kisah istri Fir'aun sebagai inspirasi menghadapi seorang ibu yang membuktikan atau mendapati kenakalan suaminya, kemudian minta cerai.
dan prioritasnya hanya cerai. Maka saya memberikan motivasi supaya mencontoh istri Fir'aun. Tentu kenakalan Fir'aun tidak hanya yang sering kita lihat, karena dia berkuasa dan bisa melakukan apa saja. Meskipun begitu, istri Fir'aun ini tetap tidak memprioritaskan minta cerai. Apalagi dia memegang misi untuk mengasuh Nabi Musa, mengasuh anak bagi istri yang sedang galau dan jengkel seperti itu. Saya kuatkan untuk mengikuti peran istri Nabi Musa, istri Fir'aun. Bagaimana pandangan Ustaz? Artinya jangan cerai itu dijadikan prioritas, tapi mempertahankan misinya sebagai ibu dan menjaga keluarga. Meskipun cerai itu boleh, tapi jadikan itu alternatif yang paling terakhir. Terima kasih. Terima kasih Pak Nurholis. Yang pertama, berbicara tentang perceraian. Perceraian itu satu peristiwa dalam kehidupan. Jadi perceraian dan yang lain-lainnya itu sama. Artinya satu peristiwa. Dan memang kurang enak didengar. Terkait dengan ini, itu hal yang terjadi sama juga dengan istrinya Nabi Nuh dengan istrinya Nabi Lut. Itu Nabi Nuh dan Nabi Lut itu juga tidak menceraikan kan? Sama juga kan? Jadi sebenarnya bukan berarti cerai atau tidak, karena Nabi Ismail itu menceraikan istrinya juga. Jadi dalam kasus yang spesifik bahasan tentang perceraian, itu juga pertama waktu, yang kedua tempat yang berbeda, kondisi yang berbeda. Bisa jadi juga kasus istri Fir'aun itu, dia mendapatkan peran dan dia memang kuat, gitu. Karena kalau dia bercerai, dia nggak banyak berbuat, menjadi perempuan biasa lagi. Ketika dia menjadi istri raja yang tertinggi, dia punya privilege luar biasa. Yang kedua, dia punya misi yang harus diselesaikan. Dan yang ketiga yang menarik, endingnya kan dibunuh juga, gitu. Itu yang menarik luar biasa. Jadi artinya seorang perempuan yang baik itu disuruh mencontoh Fir'aun, istri Fir'aun, dan sampai dikatakan, dia mengatakan Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Ini ada terusannya, wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Berarti kan dia bukan sekedar dia mengorbankan dirinya, mengorbankan tadi itu ingin bercerai, dan dia yakin kuat. Karena kan ada juga orang perempuan nggak kuat. Ketika dia tidak kuat, ya mungkin cerai yang terbaik. Jadi saya tidak bisa menjawab bahwa prioritas ketika seorang perempuan menjumpai suaminya yang zalim, baik kelasnya di bawah dikit Fir'aun atau jauh di bawah Fir'aun, untuk tidak bercerai. Karena nanti kalau itu saya jawab, berarti nanti ada juga kezaliman yang bisa membahayakan perempuan di tengah rumah tangga. Karena itu case-nya tidak sama. Kalau sang perempuan itu dia akan lebih baik bercerai, ya dia yang tahu mengukur itu. Makanya orang di luar itu kan hanya bisa memberikan masukan. Dia mengukur ketika dia yakin bisa mengubah suaminya, atau dia tahu cara bersiasat supaya lepas dari kezaliman suaminya, maka itu menjadi lebih baik. Tapi kalau seandainya dia di situ, kezalimannya suaminya akan menyebabkan dia lebih buruk, maka bisa jadi cerai itu lebih bagus. Gitu. Jadi yang orang yang ada di luar ini sifatnya tidak bisa tahu secara 100%, dan itu nanti kalau di dalam pengadilan itu kan keputusannya dibangun berdasarkan mereka. Cuman hari ini yang menjadi sangat menarik adalah sebagian besar perceraian itu inisiasi dari perempuan. Nah, itu yang mungkin kita perlu bangun, dan tidak selamanya ternyata perempuan itu paham. Kenapa ngikutin tren, dan mohon maaf dibentuk secara masif persamaan gender, kemudian secara masif dia dididik secara tidak langsung melawan suaminya. Dan itu benar kata Rasulullah SAW, penduduk neraka bukan lebih banyak ya, banyak di antara perempuan, bukan karena mereka nggak sholat, nggak zakat, tapi karena melawan suaminya tadi. Dan itu
juga kisah sendiri Ustaz Nur ya, terkait dengan bahasan relasi istri dengan suami. Nah, kalau ini tadi saya highlightnya adalah relasi dia sebagai ibu asuhnya Nabi Musa alaihissalam. Dan itu tidak disebutkan kenapa? Supaya kita mencari visualisasi sendiri. Karena menarik ya, Nabi Musa alaihissalam mendapatkan sosok yang lengkap dalam hidupnya. Ibu kandungnya disebutkan, kakak kandungnya disebutkan, ibu asuhnya disebutkan, istrinya disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi ketika kita dalam kehidupan sehari-hari, ternyata banyak perempuan yang terkait dalam hidup kita. Ibu, istri, dan termasuk juga ibu mertua, sekalipun ibu mertuanya Nabi Musa tidak dikisahkan. Dan sebenarnya kalau saya bicara demikian, hari ini diangkat karena juga kemarin pada hari ibu, kalau kita bahas hari ayah kan ada nggak ya? Ada ya, kisah-kisah ayah teladan itu juga banyak, dan itu lebih inspiratif sebenarnya. Jadi ini temanya memang sekarang kita lagi membahas tentang itu. Dan saya kira masukan dari Pak Nur betul, kalau istri mendapati suaminya kurang baik, bersabarlah. Sama dengan kalau suami mendapati istrinya kurang baik, bersabarlah. Karena istri atau suami yang baik itu di dunia cuma dua, Pak. Hanya dua saja, dua orang aja istri yang baik dan suami yang baik. Pertama, hanya ada di dalam khayalan. Yang kedua, belum pernah dilahirkan ibunya. Nah, itu istri yang sempurna atau suami yang sempurna. Jadi kita harus saling memahami, karena yang terbaik adalah yang berusaha menjadi orang yang baik. Nanti keputusannya Allah. Saya kira itu. Wallahu. Singkat saja, Ustaz. Dalam kisah yang disampaikan ini, yang dari Al-Quran itu, sama sekali tidak ada dari keluarga dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di Khadijah atau apa itu. Apakah memang tidak ada sama sekali di Al-Quran itu? Boleh diulang tanpa Pak? Oh, karena saya suaranya mantul gitu. Baik. Karena kisah ini diturunkan untuk Nabi Muhammad. Ini sering sekali saya ditanya seperti itu. Kok kisah Nabi Muhammad tidak literal disebut ya? Karena kisah-kisah ini kan diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan kisah-kisah Al-Quran itu kebanyakan turunnya di Mekah. Ya. Maka kita mempelajari keluarga Nabi Muhammad itu dari sirah. Dari sirah Nabawiyah secara umum, baik yang ada di dalam Al-Quran, termasuk sirah ibundanya, ayahnya, itu juga kita dapatnya dari sirah, bukan dari Al-Quran. Dan tadi ketika saya sebut keluarga Nabi Muhammad, itu bukan berarti yang di Quran mana Ustaz, nggak ada. Ada, tapi sequel-sequelnya itu tidak sedetail yang sebelum-sebelumnya. Karena kan ini dikisahkan untuk, ibaratnya dikisahkan untuk kita. Lalu kita bertanya, loh, figur saya kok nggak disebut, itu gimana? Ya tentu tidak, karena itu untuk kita. Ya, dan Nabi Muhammad SAW itu nanti akan ketahuannya setelah Al-Quran selesai, setelah Rasul wafat, di hadis-hadis dan buku-buku sirah itu ketahuan. Figur ibunya siapa, ayahnya siapa, dari keturunannya, habitnya. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling berat cobaannya, karena anak laki-lakinya meninggal semuanya ketika masih kecil. Anak-anak perempuannya meninggal semuanya ketika masih hidup, kecuali satu orang saja, yaitu Fatimah. Itu pun 6 bulan setelahnya meninggal. Nah itu kan kita tahunya dari sirah, karena detil-detil itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Tapi interaksi beliau dengan istrinya disebut, interaksi beliau dengan anaknya disebut, interaksi beliau dengan Zaid, itu yang paling saya hari ini berpikir, itu kenapa detail sekali disebut interaksi beliau dengan Zaid itu. Zaid itu kan anak angkatnya. Sampai ketika disebut Zaid bin Muhammad itu tidak boleh. Sebaik-baik dan secinta-cintanya seorang laki-laki dengan anak angkatnya nggak boleh dinisbatkan ke dirinya. Yang kedua, dia jodohkan Zaid dengan perempuan terbaik dan akhirnya nggak ada jaminan, nggak harmonis juga. Dan itu tadi baru saja dibicarakan Pak Nur kan? Itu kurang apa hebatnya? Yang jodohin Rasulullah, dipilih perempuan terbaik, menikah dengan anak terbaik, ternyata nggak harmonis. Ya kan? Faktanya kemudian Rasulullah memberikan perintah, udah kamu jangan cerai, suruh sabar. Tapi Allah yang menurunkan perintah, udah ceraikan itu. Setelah diceraikan, Nabi Muhammad disuruh menikahi Zainab binti Jahsh. Dan itu kan kalau di dalam tradisi Arab aib, menikahi mantan mantan menantunya. Tapi kata Allah,
maka ana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Nabi Muhammad itu bukan sekedar ayah, dia itu Rasulullah. Jadi syariat aib tidak itu bukan dari tradisi, tapi dari Allah. Kira-kira begitu Pak. Kalau ingin tahu, bukan netral dari sini, tetapi di sini isyarat-isyaratnya saja. Ada kisah-kisahnya itu highlight ketika turun ayat hijab, ketika istrinya dalam tanda kutip ada memprotes, dan ketika istrinya cemburu, itu ada beberapa sequel-sequelnya. Dan memang di dalam Al-Quran begitu, tidak utuh dari A sampai Z. Kalau A sampai Z itu namanya sirah. Dan itu nanti sumbernya banyak. Baik Bapak dan Ibu, saya kira ini ya. Mudah-mudahan 1 jam 20 menit atau lebih ya. Ini sudah cukup untuk menjadi bekal Bapak dan Ibu untuk pelajari dan ulang-ulang lagi. Karena begitu Bapak dan Ibu dapatkan visualisasinya akan mendapatkan yang lebih banyak. Mohon maaf bila ada kekurangan dari Al-Fakir. Jazakumullah khairan. Saya kembalikan kepada Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.